Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya, Nong Darol Mahmada. Di penghujung akhir tahun ini, saya ingin mengingatkan kembali tentang legasi, panutan, dan teladan kita semua, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tokoh yang konsisten berjuang untuk toleransi dan pluralisme di negeri ini. Beliau meninggal 12 tahun lalu, tepatnya tanggal 30 Desember 2009. Perayaan wafatnya Gus Dur atau istilahnya dalam tradisi NU, Haul Gus Dur, selalu diperingati dengan mendoakannya yang dilakukan oleh semua pihak dan di berbagai tempat. Gus Dur adalah role model toleransi kita. Bahkan ketika masuk dunia politik pun, Gus Dur mempunyai agenda politik yang disebut oleh Muhammad Guntur Romli sebagai politik kemanusiaan. Beliau mendirikan partai politik yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Gus Dur juga sangat keras sikap dan tegas pernyataannya menolak kelompok intoleran seperti Front Pembela Islam atau FPI yang selalu mempersekusi kelompok minoritas. Gus Dur selalu menjadi pelindung kelompok minoritas di negeri ini. Sejak dulu, Gus Dur minta agar kelompok seperti FPI ini dibubarkan karena tindakan anarkisnya dan baru Desember 2020 terwujud FPI dilarang operasionalnya. Nah, saya ingin mengingatkan kepada pemirsa Cokro TV tentang politik kemanusiaan Gus Dur ini dengan tindakan Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta yang sekarang ini seperti mendadak toleran. Pemirsa Cokro TV pastinya sudah membaca atau menonton kejadian belum lama ini. Anies Baswedan meresmikan pembangunan Gereja Katolik Damai Kristus di Duri Selatan Tambora, Jakarta Barat. Dulu gereja itu pernah memiliki masalah soal IMB. Bahkan pendukung Anies yaitu FPI menentang habis-habisan pembangunan gereja itu. Sekarang ketika FPI sudah dibubarkan, mereka lemah dan Anies perlahan bergerak ke tengah. Gereja itu diberikan izin dan diresmikan. Anies ingin membangun simbol baru bahwa Anies yang sekarang adalah figur yang sangat toleran. Tentu saja tindakan Anies ini bukan tanpa maksud. Tujuannya jelas demi agenda Capres 2024. Apalagi dalam setiap hasil survei yang dilakukan para lembaga survei, ia berada di 3 besar. Anies akan-akan ingin mencuci dosa masa lalunya. Ia ingin mengubur sisi gelap bahwa ia pernah didukung oleh kelompok anarkis dan ormas intoleran bernama FPI. Dengan cara mengganti topeng itu, Anies ingin menunjukkan bahwa ia juga seorang nasionalis, seperti misalnya Pak Ganjar Pranowo atau Ibu Khofifah dan lain-lain. Ia ingin dianggap toleran seperti yang dicontohkan Gus Dur dalam politik kemanusiaannya. Mungkin lebih jauh lagi, Anies ingin merebut hati warga NU. Padahal jelas-jelas berbeda banget. Kebajikan kemanusiaanlah yang menjadi tujuan Gus Dur melalui politik kekuasaannya. Jadi bukan berpolitik untuk meraih dan melanggengkan kekuasaan seperti yang dilakukan Anies yang dulu ketika ia menjadi gubernur memakai segala cara. Bahkan ayat dan mayat pun ia jadikan alat asal tujuannya tercapai. Tentu saja ini benar-benar mengoyak kebangsaan kita. Saya ingin menerangkan di sini lebih detail tentang syarat politik kemanusiaan Gus Dur. Pertama, memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Memperjuangkan nasib orang banyak, artinya perjuangan politik bukan untuk kepentingan kelompok, golongan, dan primordialisme. Ini tentu berbeda dengan Anies yang dulu mesra dengan Rizik Syihab dan kelompok garis keras. Ketika Rizik dipenjara dan FPI dibubarkan, Anies cuci tangan dan ia mendadak toleran.
Tindakan Anies itu bukanlah politik kemanusiaan yang dicontohkan Gus Dur, tapi politik transaksional yang menguntungkan dirangkul, penting berkuasa dulu, soal keadilan dan kemanusiaan adalah urusan belakangan. Syarat kedua, menjamin warga negara sesuai konstitusi. Tidak ada mayoritas dan minoritas dalam pandangan Gus Dur. Semua orang diperlakukan setara. Hal itu tak bisa dilakukan oleh Anies. Ia membeda-bedakan mana mayoritas dan mana minoritas. Kalau mayoritas bersuara keras, Anies hanya bisa manut saja. Kalau minoritas menjerit, ia pura-pura tuli, gak peduli. Bahkan yang lebih buruk lagi, Anies memanfaatkan sentimen mayoritas-minoritas ini untuk kepentingan politiknya. Pilkada Jakarta 2017 ketika memenangkannya jadi gubernur Jakarta adalah contoh pilkada terburuk di Indonesia. Anies tahu itu, tapi dia diam saja karena dia diuntungkan dengannya. Syarat ketiga dari politik kemanusiaan Gus Dur adalah kesetiaan Gus Dur pada jalur politik kemanusiaan. Gus Dur akan melakukan apapun untuk membela kemanusiaan meski resikonya sangat besar. Ini sama sekali bertolak belakang dengan politik Anies. Sekarang dia memberikan izin gereja setelah FPI tidak ada. Dulu mana berani dia melakukan itu. Artinya apa? Apa yang dilakukan Anies hanya situasional sifatnya. Saat tidak ada risiko yang mengancamnya, dia melakukan seperti itu. Bahayanya sikap seperti Anies ini ketika nanti ada ormas garis keras yang kembali kuat. Ia mungkin sekali akan berubah lagi. Ia tidak punya kesetiaan pada sikapnya. Pendek kata, Anies jauh dari sikap Gus Dur. Sulit bagi Anies untuk bisa diakui sebagai figur yang toleran dan berjuang demi kemanusiaan. Ia melakukan hal baik jika itu dianggap menguntungkannya secara politik. Di haul Gus Dur sekarang ini, saya berharap semoga politik kemanusiaan Gus Dur yang tertunda oleh tindakan para parasit demokrasi bisa kembali dilakukan oleh tokoh politik yang nasionalis, toleran, merakyat, dan benar-benar bekerja. Tentu bukan Anies orangnya. Karena 3 syarat yang saya paparkan tadi tidak mampu dipenuhi oleh Anies. Saya ingin mengingatkan kita semua agar jangan sampai terbuai dengan tindakan politik Anies sekarang yang mendadak toleran. Jangan lupakan tindakan-tindakan dia yang dulu mengoyak rasa kebangsaan kita. Karena tindakannya yang sekarang itu bukan berdasar pada politik kemanusiaan, tapi untuk kepentingan politiknya semata. Sekian dari saya, terima kasih. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022. Merry Christmas, Selamat Hari Happy Natal New Year. dan Tahun Baru. Semoga kasih dan damai Natal mengakhiri tahun 2021 dengan keceriaan dan membuka jalan untuk tahun 2022 yang lebih cerah dan gemilang. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2022.